Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Shalom, Koko Cici. Ayo kita mau sama-sama ke LB3 ya. Kedengeran nggak? Jangan lupa ikutin ibadah Usia Indah setiap hari Selasa jam 10:30 pagi. Bye-bye. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam ibadah pendalaman Alkitab interaktif via Zoom setiap hari Rabu pukul 19.00 dengan tema-tema yang menarik dan tentunya akan memberkati kita semua. Shalom, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan para profesional muda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah karyawan melalui Zoom setiap hari Jumat
pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari luangkan waktu istirahat dari jam kerja kita untuk belajar firman Tuhan. Ingat, setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah karyawan. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merindukan hadirat Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan untuk mengikuti doa pagi Saturday Morning Prayer setiap Sabtu jam 7 pagi yang disiarkan secara langsung di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Hai guys, para sobat muda, yuk join di ibadah pemuda GSKI Kebonjeruk setiap hari Sabtu jam 6:30 malam, tentunya via Zoom. Don't miss it. Shalom keluarga muda, ada kabar gembira buat keluarga muda. Kita akan mengadakan komunitas khusus suami istri, dan saat ini persekutuan kita di hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat jam 19.30. Mari kita bersama-sama bertumbuh untuk menyukakan hati Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, buat kalian yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 SD, jangan lupa ya untuk join ibadah sekolah minggu kita secara online via Zoom setiap hari Minggu di jam 2 sampai jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Oke, ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, buat kalian yang masih TK sampai kelas 2 SD, jangan lupa setiap hari Minggu jam 3 sampai 4 sore, yuk kita kumpul sama-sama online untuk ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng, dengerin firman bareng-bareng, main bareng-bareng. Sampai ketemu! Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara. Sore ini kembali kita berjumpa dalam ibadah online bersama GSKI Kebonjeruk. Mari persiapkan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara untuk sama-sama menikmati ibadah ini. Kita satukan hati, kita mau berdoa. Terpujilah Engkau, Allah yang kami agungkan. Kami bersyukur buat sore ini, sampai kepada hari ini, setiap waktu dapat kami lewati bersama Engkau. Dan sore ini kami menyiapkan hati kami, kehidupan kami, untuk kami menikmati hadirat-Mu di dalam ibadah-Mu yang kudus. Jumpai setiap kami Tuhan, sehingga kami benar-benar merasakan pribadi-Mu melawat setiap kami. Dan kami buka ibadah sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan menyelidiki jalan hidup kita. Biarlah Tuhan juga yang menuntun hidup kita agar kita boleh hidup sesuai kehendak-Nya. Haleluya, kita naikkan pujian ini. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Dari belakang dan dari
Kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Tuhanku tuntun aku, bawaku sampai ke. Tanahkan kembali pujian dari awal. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Dari belakang dan dari depan Kau kurung segenap hidupku. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia Kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia Kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Tuhanku tuntun aku, tuntun aku, bawaku sampai surga. Tuhanku tuntun aku, Tuhanku tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Tuhanku tuntun aku, Tuhan. Tuhanku tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Ya Bapa, kami mau terus ada dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menuntun kami Tuhan, hidup dalam jalan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan boleh terus menjadi anak-anak pilihan-Mu ya Bapa, dan kami boleh terus menghargai kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Tuhan menetapkan langkah hidup kita yang hidupnya berkenan kepadanya. Boleh bertepuk tangan bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Dengan sukacita kita naikkan pujian ini. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan
kita mau mempersiapkan hati pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan pujian ini. Selalu ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami menghormati Engkau ya Bapa. Haleluya. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu, ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaan-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian dari awal. Selalu di hadirat-Mu Tuhan, selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu, ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaan-Mu. Ku mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Oh, Kau yang kurindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu. Bapa kami, Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu Tuhan, bila ku boleh datang memandang-Mu Tuhan, boleh datang memandang wajah-Mu Tuhan, bila ku boleh datang memandang-Mu. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu Tuhan. Terima kasih
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu mendengarkan firman. Berfirmanlah buat kami Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun hanya melalui ibadah online, ya melalui YouTube. Tema yang saya angkat pada kesempatan kali ini, saya beri judul Bikin Hidup Lebih Hidup. Saya meminjam slogan dari sebuah iklan, ya, tetapi tentu sama sekali tidak ada muatan iklan di dalamnya, hanya penyampaian firman Tuhan. Saya mengajak kita sekalian memperhatikan beberapa ayat dalam firman Tuhan terambil dari Roma pasal 8, ayat yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Roma 8 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-39, saya akan membacakan demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua kita tentu menghendaki untuk memiliki kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Di dalam segala hal, setiap aspek hidup kita, menjalani kehidupan secara utuh, memiliki gairah, pengharapan, sukacita, bersemangat, terarah dan juga terinspirasi. Namun tidak jarang kita kemudian terjebak di tengah rutinitas kehidupan yang terasa membosankan, menyedihkan, mengakibatkan kita merasa tidak berfungsi, kehilangan arah dan tujuan dan sebagainya. Jika lebih banyak hari-hari yang kita lalui dengan perasaan seperti itu, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa kita sedang menjalani sebuah kehidupan seperti zombie. Living like a zombie. Dan saat ini, kesempatan kali ini jelas merupakan momen yang terbaik untuk kita berubah. Beberapa tanda yang mengindikasikan bahwa kita sedang menjalani hidup layaknya seperti zombie ada beberapa hal saya catat di sini. Yang pertama adalah ketika kita tidak memiliki tujuan atau seseorang tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Atau memiliki tujuan hidup yang salah. Yang kedua, Anda berpikir, percaya dan melakukan apa yang orang lain pikirkan atau percayai. Berikutnya, Anda tidak memiliki hasrat atau memiliki hasrat atau gairah yang salah. Kemudian Anda terjebak di masa lalu, merasa kesal, marah atau dendam. Anda tidak merasa apapun juga, merasa kebal dan seterusnya. Bapak Ibu bisa tambahkan daftar ini menjadi semakin panjang. Kalau boleh saya tambahkan satu lagi, hal yang terakhir dari saya adalah demikian, bahwa seseorang yang menjalani kehidupan seperti seorang zombie adalah seseorang yang sering merasa takut dan lebih memilih untuk tetap berada di zona nyaman Anda. Jadi apabila kita mengalami kondisi-kondisi semacam ini, maka kita harus curiga dengan diri kita. Jangan-jangan kita sedang menjalani kehidupan seperti layaknya zombie. Hidup tetapi tidak benar-benar hidup. Nah, melalui renungan pada kesempatan kali ini, saya mengajak supaya kita mengintrospeksi diri. Bikin hidup kita lebih bergairah. Bikin hidup kita lebih bersemangat, lebih hidup lagi. Dan tentu gairah semangat yang kita jalani bukanlah gairah semangat seperti yang dimiliki oleh orang dunia pada umumnya. Tetapi tentu semangat gairah seperti yang dimiliki oleh Kristus. Nah,
Ayat-ayat yang tadi saya sudah bacakan terambil dari Roma pasal 8. Di sana terutama di ayat yang ke-37 dikatakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Surat ini ditujukan kepada jemaat di Roma oleh Rasul Paulus. Kita ketahui bahwa jemaat mula-mula 3 abad pertama kekristenan ini lahir dari abad pertama, abad kedua, dan abad ketiga. Kekristenan begitu bertumbuh subur bukan tanpa halangan. Justru dengan penindasan, dengan penganiayaan dan sebagainya. Stephen Neil dalam bukunya yang berjudul History of Christian Missions menulis demikian. Tidak diragukan lagi orang-orang Kristen di bawah kekaisaran Roma tidak memiliki hak legal bagi eksistensinya. Dan cenderung mendapat perlakuan hukum yang luar biasa ketat. Setiap orang Kristen tahu bahwa cepat atau lambat ia mungkin harus memberikan kesaksian tentang imannya dengan mengorbankan nyawanya. Jadi saya mau sampaikan di sini Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa hidup yang sesungguhnya, hidup yang benar-benar hidup, menjalani kehidupan yang benar-benar hidup atau bikin hidup lebih hidup, bukan berarti kita tidak memiliki masalah. Bukan berarti kita terhindar sama sekali atau kebal sama sekali terhadap resiko. Tidak ada yang namanya tidak resiko. Tidak ada namanya kehidupan ya, tanpa resiko sama sekali. Ya. Sesungguhnya resiko adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Mengapa kita memiliki resiko? Karena manusia kita bersifat tidak maha tahu. Resiko ada karena kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kita tidak tahu seandainya jantung kita berhenti, bahkan sebelum khotbah saya ini berakhir. Kita tidak pernah tahu seandainya ada seorang pengemudi yang sedang mendekat, mengarah kepada kita, berlawanan arah dari kita, tiba-tiba melenceng keluar dari jalurnya dan menabrak kendaraan kita. Dan kita kemudian meninggal dunia seketika. Tidak ada yang pernah tahu hal tersebut. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi COVID seperti ini. Tidak ada yang bisa memastikan apakah kita masih hidup minggu depan, bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi dan seterusnya. Tidak akan ada yang tahu. Itulah resiko. Dan tipuan dunia, iblis berusaha untuk melumpuhkan kita dengan perasaan takut, dengan perasaan khawatir. Seolah-olah kita memiliki keamanan yang tidak boleh diganggu-gugat. Padahal tidak ada yang disebut sebagai keamanan. Tidak ada hal aman di dunia ini. Sesungguhnya yang disebut sebagai keamanan adalah hanya berlindung di bawah kepak sayap Tuhan. Hanya dengan berlindung kepada Tuhan saja kita bisa terhindar dari segala macam resiko. Namun saya mau sampaikan bahwa kemenangan yang dialami oleh jemaat Roma ini berujung kepada kematian mereka. Sebagian dari mereka diadu dengan singa, sebagian dari mereka dirajam dengan batu, sebagian dari mereka kita bisa membacanya dari kitab Ibrani pasal yang ke-11, ada yang digergaji, ada yang dimasak hidup-hidup dan seterusnya. Lalu kemenangannya ada di mana kalau demikian? Apakah seperti itu yang bisa dikatakan sebagai hidup? Atau hidup yang berpusat pada Kristus, hidup yang bermegah kepada Kristus. Tadi saya sampaikan di bagian sebelumnya bahwa tidak ada yang dinamakan sebagai bebas resiko. Karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari, tidak tahu apa masa depan kita, maka sebenarnya resiko itu selalu melekat dalam diri kita. Maka hidup yang paling efektif yang bisa kita jalankan, hidup yang benar-benar hidup. Bagaimana cara membuat kita hidup, ya, membuat hidup lebih hidup lagi, yaitu dengan menyaukan kehidupan kita, dengan melabuhkan kehidupan kita berpusat pada Kristus semata. Dan itu sama dengan artinya keberanian, kesediaan kita untuk taking the risk, untuk mengambil resiko. Nah, pertanyaannya kemudian mengapa ada orang-orang Kristen, ada orang-orang percaya ya, yang tidak berpusat pada Kristus, orang-orang yang tidak berani mengambil resiko. Ya. Walaupun tadi saya sudah sempat menyinggung bahwa dunia
Ya, iblis berusaha untuk melumpuhkan kita dengan rasa ketakutan. Anehnya, ajaibnya, tidak sedikit orang Kristen yang terlena bobokan dengan tawaran iblis tersebut. Tidak berani mengambil risiko, tidak berani untuk hidup berpusat kepada Kristus. Saya temukan alasan mengapa seseorang tidak berani mengambil risiko hidup hanya bagi Tuhan saja. Alasannya sederhana, karena orang-orang tersebut dan mungkin sebagian dari kita masih menjalani kehidupan seperti itu. Hidup yang seperti zombie, hidup tidak berpusat pada Kristus, hidup tanpa berani mengambil resiko hanya bagi kepentingan Tuhan dan kerajaannya saja. Karena kita merasa berhak, karena kita merasa berhak memiliki kehidupan kita sendiri. Kita dengan mudahnya menganggap kehidupan dan nafas serta kesehatan teman-teman dan segala sesuatu yang ada pada kita sebagai hal yang biasa. Kita merasa memiliki atau berhak terhadap semua itu. Namun ternyata faktanya bukanlah hak kita sama sekali. Adapun kita hidup ini bukan hak kita untuk menjalani suka-suka kita sendiri. Kita sama sekali tidak layak melakukan hal tersebut karena ada dua alasan Bapak Ibu. Yang pertama adalah karena kita adalah ciptaan. Kita tidak ada dengan sendirinya, tetapi ada Sang Pencipta, di mana kita harus memberikan pertanggungjawaban atas seluruh kehidupan kita kepadanya. Adalah hidup yang sangat sia-sia yang bisa dijalani seseorang yang hidupnya tidak berpusat kepada Kristus. Karena pada suatu kali orang ini akan gemetar ketakutan ketika Sang Hakim Agung itu menuntut tanggung jawab atas hidupnya. Sebaliknya adalah hal yang sangat membahagiakan. Betapa berbahagianya kita apabila kita memiliki hidup yang berpusat pada Kristus. Kita mengabaikan resiko yang melekat pada diri kita dan melangkah keluar, tidak memperdulikan diri kita sendiri. Tapi yang kita pikirkan, yang kita pedulikan adalah bagaimana kerajaan Allah ditegakkan di muka bumi. Jadi yang pertama alasannya adalah karena kita adalah ciptaan. Dan yang kedua alasannya adalah bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang ditebus oleh Kristus, sudah dibeli oleh Kristus. Sehingga setiap hembusan dan tarikan nafas kita sudah sepantasnya kita tujukan hanya bagi kemuliaan Allah saja. Kita melihat dalam Alkitab banyak tokoh Alkitab yang menjadi men of God, the women of God. Setidaknya saya catat ada 4 orang, ya, ada yang bernama Yoab. Di 2 Samuel pasal 10 ayat 12, Yoab berkata demikian, kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Yoab telah mengambil keputusan strategis untuk kota-kota Allah dan ia tidak tahu bagaimana hasil akhir dari keputusannya. Dia taking the risk, saya ambil resikonya. Saya melangkah maju keluar bersama dengan Tuhan. Apapun resikonya, dia hanya diperhadapkan pada 2 pilihan, ambil resiko atau lari sebagai seorang pengecut. Walaupun ia tidak tahu apa yang terjadi nanti, somehow dia tetap mengambil keputusannya dan ia menyerahkan hasil-hasilnya kepada Allah. Dan inilah tindakan yang tepat. Tokoh berikutnya ada Esther. Ya, Esther terkenal dengan satu kalimat ya di dalam Esther 4 ayat 16. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dia tidak memperdulikan nyawanya sendiri, tetapi yang dia perhatikan adalah kepentingan orang banyak. Kalau aku mati, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini figur women of God, ini figur orang yang benar-benar hidup. Ini contoh yang baik, orang yang bikin hidupnya lebih hidup. Menjalani kehidupan secara utuh, tidak seperti zombie. Sadrak, Mesak, Abednego contoh yang ketiga, sudah tidak asing lagi. Mereka berkata demikian, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku, kepada Raja Nebukadnezar. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow. Suatu sikap yang luar biasa, keberanian yang luar biasa. Saya katakan hidup yang utuh yang dijalani oleh ketiga men of God ini.
mereka benar-benar bikin hidup mereka lebih hidup, adalah tepat untuk mengambil resiko bagi kepentingan Allah. Kalaupun Tuhan tidak menolong saya tetap melakukan ini. Saya tetap memegang teguh keyakinan ini. Bahwa hanya ada satu Allah yang hidup, yaitu Allah yang disembah bangsa Israel. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Contoh yang terakhir saya ambil dari Perjanjian Baru, Rasul Paulus. Di Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Saya akan membacakan secara cepat. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Apakah ini kemudian membuat Rasul Paulus mundur dari panggilannya? Sama sekali tidak. Ayat berikutnya dikatakan demikian, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini yang saya sebut sebagai man of God, orang-orang yang benar-benar menjalani kehidupan secara utuh, yang membuat hidup mereka benar-benar hidup. Dan saya mengencourage kita sekalian Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadilah pria-prianya Allah. Be the man of God. Seperti Yoab yang berkata, Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Tuhan, saya tidak tahu apakah keputusan saya ini berakibat buruk terhadap daging saya, terhadap nasib saya di depan. Tetapi saya tahu satu hal, bahwa hidup saya di tangan Allah. Saya berani mengambil resiko ini karena tidak ada pilihan yang terbaik selain berada di pihak Allah. Saya berkata kepada wanita-wanita, ibu-ibu, ya saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah wanita-wanitanya Allah. Be the women of God, just like Esther. Seperti Esther yang berani berkata demikian, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jangan jalani kehidupan tanpa gairah. Atau jangan jalani kehidupan dengan gairah yang salah. Dan di atas semuanya itu, jadilah seperti Tuhan Yesus. To be like Christ, itu artinya Kristen. Menjadi seperti Yesus. Yang prinsip hidupnya adalah demikian. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Satu pesan yang kita bisa tangkap dari Allah melalui renungan pada kesempatan kali ini. Buat hidup kita benar-benar hidup. Bikin hidup lebih hidup. Kalau selama ini kita hanya terjebak pada rutinitas, keluarlah, ambillah resiko. Pergumulkan di hadapan Tuhan. Tuhan, apa panggilan hidup saya? Apa yang harus saya lakukan supaya saya ada di pihak-Mu, ada di sisi-Mu. Dan saya akan berani melangkah bersama dengan Engkau. Miliki keberanian seperti itu karena pegang janji Tuhan. Tuhan tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kita sekalian. Kita merenungkan firman Tuhan sejenak. Teduhkan mata hati kita. Sambut firman-Nya dan responi firman-Nya. Lebih dari itu, berani melangkah keluar untuk mempraktekkan, melakukan firman-Nya dalam keseharian kehidupan kita. Dan dengan demikian kita akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada kesempatan hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara. Namun Roh Kudus yang akan terus mengerjakannya dalam hati kami masing-masing. Ialah kami Tuhan bukan hanya menjadi pendengar firman saja, namun kami menjadi pelaku-pelaku dari firman. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan segenap hidup kami Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semua yang mendengar firman-Mu. Kami yang bersedia menjadi manusia-manusianya Allah. Tuhan, pegang hidup kami, pimpin kami, mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Ku mengasihimu, ku menghormatimu, Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan, yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah diingatkan kembali Tuhan. Oleh kebenaran firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Bagaimana kami menggulirkan kehidupan kami yang benar-benar seturut kehendak-Mu ya Bapa. Ampuni setiap salah dosa, ketidaktepatan kami dalam menggulirkan kehidupan kami yang belum sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa kami di surga. Terima kasih Bapa, Engkau sudah hadirkan Bapak Pendeta Dr. Yehuda yang sudah menjadi berkat bagi kami sore hari ini. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini berada, melayani Engkau, baik dari tugas-tugasnya, keluarganya juga Engkau berkati ya Bapa. Dan juga kami di sini Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pada ibadah sore hari ini, berkati ya Bapa, sehingga apapun yang kami kerjakan, semuanya itu untuk menyukakan hati-Mu. Dan juga jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, kalau mereka di dalam kelemahan fisiknya Tuhan, Engkaulah yang memberikan kekuatan penyembuh dari kelemahan fisik mereka Tuhan. Sehingga apapun yang mereka lakukan Tuhan, mereka bersyukur bahwa Engkaulah pemelihara kehidupan mereka. Dan mereka juga mungkin dalam kelemahan ekonomi, dalam situasi yang tidak baik, di dalam masa pandemi COVID-19 ini yang masih ada Tuhan. Engkaulah yang menjadi jawaban dalam kehidupan mereka. Sehingga lewat apa yang ada di dalam kehidupan mereka, mereka tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Juga Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sudah memberikan korban persembahan bagi pelayanan di gereja kami GSKI Kebonjeruk. Engkau berkati Tuhan setiap apa yang mereka sudah lakukan, berikan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Tambah-tambahkan berkat-Mu Tuhan, sehingga lewat kehidupan mereka, benar-benar mereka menjadi berkat bagi nama Tuhan. Kami akan akhiri ibadah sore hari ini Tuhan. Sebelum kami berpisah dengan satu dengan lain, kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita arahkan hati pikiran kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita di surga. Segala berkat daripada Allah Bapa kita di surga dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kita, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan mau menjadi berkat, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara kasih, kita tetap mengikuti kegiatan sepanjang minggu ini yang ada di GSKI Kebonjeruk. Jangan lupa mengikuti ibadah-ibadah mulai dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu yang akan datang, sehingga kita bertemu kembali di ibadah minggu depan. Dan pastikan Bapak Ibu
bila membutuhkan pelayanan untuk kami layani, silakan menghubungi kami di nomor 0817 0033 580 atau 0812 9154 1542. Silakan Bapak Ibu, pasti ada hamba Tuhan yang akan melayani Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Terima kasih, sampai kita bertemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.